Sukihotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya, Miss Tia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pentingnya sikap rendah hati dalam setiap tindakan. Baik anak-anak hebat, supaya belajarnya lebih semangat, kita awali kegiatan belajar kali ini dengan melakukan tepuk fokus yuk. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat ya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa itu rendah hati? 2. Mengapa sikap rendah hati itu penting? 3. Apa yang terjadi jika tidak rendah hati? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Rendah hati adalah sikap tidak sombong, tidak merasa hebat dari orang lain, serta selalu menghormati orang lain. Sikap rendah hati itu penting karena dapat 1. Membuat orang lain senang karena orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain. 2. Menghindari perselisihan karena dapat menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. 3. Meningkatkan kepribadian, yaitu mampu memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang akan terjadi jika tidak memiliki sikap rendah hati, yaitu menimbulkan permusuhan karena sikap sombong dapat menyinggung perasaan orang lain. Dijauhi orang lain karena orang yang sombong suka pamer kelebihannya. Menyulitkan diri sendiri karena sulit dinasehati dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan perilaku rendah hati. Di rumah, yaitu selalu mendengarkan nasihat orang tua, membantu anggota keluarga tanpa mengharapkan pujian. Di sekolah, yaitu tidak memamerkan nilai di depan teman-teman, menghargai pendapat teman saat diskusi, bersahabat dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Anak-anak, mari kita simak kisah inspiratif tentang rendah hati. Pada masa kanak-kanak, Pangeran Siddhartha pernah menolong burung angsa yang dipanah oleh Pangeran Dewadatta. Pangeran Dewadatta kemudian berusaha untuk merebut angsa itu dari Pangeran Siddhartha. Namun, Pangeran Siddhartha membawanya ke pengadilan dan pengadilan memutuskan bahwa angsa tersebut menjadi milik Pangeran Siddhartha karena Pangeran Siddhartha yang telah menolongnya. Dari kisah tersebut, kita dapat mempelajari tentang sikap rendah hati dan kasih sayang yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Kemudian, kita juga bisa memahami sikap sombong yang dimiliki oleh Pangeran Dewadatta karena ingin memamerkan keahliannya dalam memanah burung angsa. Baik anak-anak, setelah menyimak materi pembelajaran tadi, untuk mengukur pemahaman kalian, yuk jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan sikap rendah hati? 2. Mengapa kita harus bersikap rendah hati terhadap orang lain? 3. Bagaimana perasaan kalian
jika ada teman yang selalu bersikap sombong? Dan yang keempat, bagaimana cara kalian menunjukkan sikap rendah hati di rumah dan di sekolah? Anak-anak, setelah kita menyimak dan menjawab pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari kali ini. Sikap rendah hati adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rendah hati, kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, anak-anak, setelah belajar tentang pentingnya sikap rendah hati dalam setiap tindakan, bagian mana dari pelajaran ini yang paling menarik bagi kalian? Lalu, bagaimana kalian bisa menunjukkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kalian sudah memahami bagaimana cara bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Jika kalian belum memahami, silahkan ulang lagi pembelajaran ini, kemudian kerjakan latihan soal untuk mengukur pemahaman kalian di portal belajarbuda.id. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sukihotu. Namo Buddhaya.